Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan mukmin dimanapun Anda berada. Ada 4 tingkatan ilmu dalam hidup ini, yang mana dengan ilmu apa kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah ukuran kemuliaan kita di hadapannya. Ilmu yang kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ilmu yang tingkatan dengan terendah adalah ilmu yang berkaitan dengan perut. Urusan makan, urusan minum yang menghasilkan kotoran. Ya, seperti mohon maaf, profesi yang sifatnya kemudian mencari uang seperti menjadi tukang beca, menjadi tukang nasi goreng, menjadi hal-hal yang sifatnya memang untuk kasab yang bisa dipelajari oleh semua orang. Tidak butuh kuliah berpuluh tahun untuk menjadi seorang tukang beca. Tidak butuh sekolah 11 tahun. Tidak perlu mengambil doktoral kalau hanya untuk menjual nasi goreng. Karena orang hanya perlu praktek latihan sebulan 2 bulan, dia insya Allah akan menjadi bisa. Dan ini disebut adalah ilmu katon, ilmu terlihat jelas yang mudah dipelajari. Maka ini tingkatan ilmu paling rendah. Yang kedua, ilmu yang lebih tinggi adalah ilmu yang berkaitan dengan peradaban manusia, seperti ilmu kedokteran, ilmu sosiolog, ilmu psikolog, ilmu astronomi, perbintangan, ilmu teknik kimia, ilmu nuklir, ilmu geografi, ilmu kartografi. Ya, orang tidak bisa menjadi dokter kalau hanya belajar 1-2 bulan. Dia harus kuliah, setelah itu koas 2 tahun, setelah itu praktek, mendapat sertifikat, baru boleh izin praktek sendiri. Butuh proses yang panjang gitu. Tidak bisa menjadi seorang astronot sebelum dilatih selama bertahun-tahun. Tidak bisa orang menjadi ahli kosmolog misalkan, atau seorang fisikawan seperti Albert Einstein, kecuali dia sudah melewati tahapan yang sangat panjang, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Dan ilmu yang ketiga, yang lebih tinggi dan lebih mulia lagi adalah ulum syar'iyyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan syariat, seperti ilmu nahwu, sharaf, ilmu bahasa Arab, lughatul Arabiyyah, ilmu qiraatul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis. Kenapa ini lebih tinggi dan mulia? Karena kaitannya dengan wahyu dari langit. Kaitan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala bagi kemaslahatan manusia di dunia. Silahkan, ada 1 juta seorang saintis, 1 juta seorang ilmuwan, tapi kalau tidak ada ulama, maka akan hancur bumi ini. Kenapa? Karena yang dibutuhkan, yang jauh lebih urgent adalah fitrah kita dalam beragama untuk menemui Tuhan. Ya, orang nggak tahu apa itu black hole tidak menjadi masalah. Orang tidak tahu tentang ilmu trigonometri misalkan, itu tidak menjadikan seseorang itu hancur hidupnya. Tapi orang kalau tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakannya, maka kemana dia akan lari? Ya, kepada siapa dia harus bergantung? Kemana dia harus mengadu? Ya, dan berharap. Maka ini ilmu yang penting. Dan yang terakhir, yang keempat, yang lebih tinggi lagi adalah ilmu at-tasawuf atau ilmu hati. Ya, ilmu yang pelajari tentang ihsan. Ilmu yang membersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela. Ilmu yang menjadikan kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah keimanan kita, menghiasi amal kita, atau disebut juga ilmu akhlak. Apa arti seorang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, hafalan Quran, hafalan hadis, tapi tidak berakhlak? Karena ihsan itu adalah inti daripada agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalu kalimatin thayyibatin kamathali syajaratin thayyibah, asluha tsabitun wa far'uha fis sama." Ya, perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu seperti pohon yang thayyibah, yang baik, yang indah, yang mana akarnya menancap ke dalam dan pohonnya menunjang ke atas, ya, sangat tinggi terlihat. Dan ini seperti iman, Islam, ihsan. Iman itu ada di dalam dada, seperti akar itu tidak terlihat, tapi dia jauh menancap ke dalam untuk mencari saripati makanan yang bisa menumbuhkan pohon. Nah, pohonnya apa? Pohonnya adalah Islam, syariat, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Seperti yang kita lakukan sehari-hari. Karena yang terlihat memang itu. Orang nggak bisa melihat iman seseorang, tapi orang bisa melihat kualitas Islam seseorang dari ibadah-ibadah yang zahir, yang terlihat. Seperti pohon kan batang yang terlihat. Dan buahnya adalah ihsan, yaitu akhlak.
Ya. Apa artinya pohon yang besar dan kekar itu kalau tidak ada buahnya? Ya. Di dalam Mahfudzat dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamratin. Ya. Kasyajarin bila thamrah. Nah, ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Nggak ada gunanya. Bisa dipakai berteduh tapi hanya itu. Padahal yang lebih utama adalah untuk dimakan buahnya. Dan buahnya yang manis, yang indah dipandang, dirasakan itu bernama akhlak. Sesuai sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kalau ada kalimat innama di awalnya dan li di pertengahannya, maka sudah dipastikan itu lil hasyar, atau menunjukkan hanya untuk itu. Ya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan liutammima, untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Kok menyempurnakan? Nah, bukan mengajarkan atau apa? Atau mencontohkan atau memprakarsai, mempelopori bahasanya, memulai, tapi menyempurnakan. Kenapa? Karena pada hakikat dasarnya manusia sudah punya modal akhlak. Apa? Yaitu fitrah. Sesuai firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila fi khalqih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang yang lahir pasti lahir dengan fitrahnya. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah watak dasar bawaan manusia yang bersifat kebaikan. Semua manusia pasti senang dengan kebersihan. Setiap orang senang dengan perbuatan-perbuatan mulia. Setiap orang pasti menginginkan apa? Bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, ingin mengimani sesuatu. Ya. Kalaupun orang ada, tapi itu ada ateis, orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia berarti sudah melenceng dari fitrahnya. Yang kedua, dia berarti hamba daripada pikirannya juga. Pada hakikatnya semua kita adalah hamba terhadap sesuatu. Ada yang menjadi hamba dunia, ada yang menjadi hamba Allah, ada yang menjadi hamba wanita, dan ada yang menjadi hamba waham, atau pikirannya sendiri. Seperti kaum agnostik, kaum ateis, ya, kaum liberalis, itu dia justru bukan orang merdeka. Liberal yang katanya bebas merdeka itu aslinya dia terkungkung oleh kejumudan pikirannya sehingga tidak bisa menemukan Tuhan dengan sejati. Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah 4 ilmu, semuanya baik dan bagus, tinggal kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.